Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk karma yang menfitnah aku. Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Ya, siapapun yang fitnah kalian, kita lihat karmanya. Insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran diri kita agar tidak membuat berita kebohongan atau kebencian ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia. The Sun. Ya, dia lagi bahagia ya. Karena dia merasa menang, dia merasa happy gitu ya. Atas pemberitaan yang dia sebarkan, kebohongan tentang kita semua ya. Kita baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya sekarang ya. Situasi dia, orang yang memfitnah kita. The Chariot and the Star. The World. Six of Swords. Eight of Pentacles. So, situasinya dia ini lagi merasa menang ya. Karena kan dia sudah mengalahkan saingan dia, terutama kamu ya, yang dia anggap sebagai saingan. The Chariot, the Star, the World, Six of Swords, Eight of Pentacles. Dia merasa saingan sama kamu ini udah selesai karena dia sudah menebar fitnah. Ya, dia merasa bahagia, dia merasa happy. Situasinya sekarang dia merasa akhirnya gue lah pemenangnya ya. Dan pada akhirnya nanti dia harus menjalani progres pembelajarannya. Dia harus bekerja keras ya atas image-nya dia nih. Kan dia sudah memfitnah kamu ya. Jadi dia harus bekerja keras untuk bisa menjalani image-nya dia yang terlihat bagus ya. Cara dia untuk menang itu dia lakukan segala cara. The Chariot ini orangnya berani melakukan berbagai cara, mau buruk mau baik dia hantam lah ibaratnya ya. Dan dia coba untuk meraih kepopuleran ya, tentang kesuksesan, tentang spiritual. Dia ingin menguasai apa yang kamu kuasai. Tapi di sini perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Karena the Eight of Pentacles ini orang yang pekerja keras, orang yang butuh dedikasi, orang yang butuh ketekunan. Gak bisa dengan cara cepat ya, gak bisa. The Chariot ini maunya tipikalnya cepat ya. Jadi lakukan segala cara, mau baik mau buruk dia lakukan aja. Tapi kalau the Eight of Pentacles, healingnya ya, pembentukannya ini butuh kesabaran, butuh ketekunan ya. Six of Pentacles ya, dia lagi membangun kebahagiaan dulu nih ya, dari cara dia mengalahkan musuh-musuhnya, terutama kamu ya. Dan ya dia harus bisa mempertahankan image-nya dia. Kita lihat karma dia, orang yang telah memfitnah kita. The Queen of Pentacles is the Judgment, Ace of Wands in the reverse,
Six of Cups. Karmanya dia. Ten of Pentacles. Page of Swords. Oke. Aku lihat di sini ada The Queen of Pentacles. Oke. Dia merasa saingan dengan kamu ya. Orang yang penuh dengan kesuksesan, orang yang penuh dengan pertimbangannya. Jadi kayak melakukan apapun tuh nggak langsung gegabah ya. Dia sudah merasa memenangkan hal itu dari kamu. Tapi ternyata dia merasa menang. Ini karma sedang berjalan dalam kehidupan dia ya di belakangnya. Dan aku melihat Ace of Wands ini in the reverse. Banyak kegagalan ya dimulai. Apapun yang dia miliki, kebahagiaannya sekarang, ini akan mengalami kegagalan. Terutama tentang spiritual ya. Dan apapun yang dia bangun ya dari komunikasi, jadi kan dia membicarakan kamu ya, memfitnah, ini akan gagal semua. Apapun yang dia rasakan bahagia saat ini ya akan merasakan kegagalan. Dan disinilah dia merindukan kebersamaan lagi dengan kamu, ingin komunikasi lagi sama kamu ya, ingin mencari perhatian lagi sama kamu nanti nih ya, karena the Eight of Pentacles and the Ten of Pentacles ya, dia ingin memperbaiki image-nya lagi dengan cara yang mendekati kamu lagi, karena dia sudah menjelekkan kamu ya, karena kamu dibuat gagal dalam hidupnya dia ya. Kamu dibuat gagal, komitmen kamu, keuangan kamu, karir kamu, ya dibuat tidak semangat lagi. Ini yang membuat dia ya pada akhirnya nanti akan merasakan apa yang kamu rasakan. Ya. Dan aku ngeliatnya di sini The Chariot. Ya, dia coba untuk bisa bangkit ya, mengendingkan karmanya dia. Ya. Tapi pada akhirnya nanti dia ingin kembali lagi sama kamu. Ya, ingin komunikasi lagi. Karena apapun yang dia kerjakan dengan niat tidak baik, ini akan gagal. Ya. Makanya dia merindukan kebersamaannya dengan kamu lagi. Kenapa? Demi image-nya dia. Ya. Nine of Pentacles, tuh ya, the Page of Swords, the Two of Swords. Ini demi image-nya dia. Seven of Wands. Ini orangnya egois banget. Seven of Swords ya. Dia menutupi kebohongannya dia. Three of Swords. Ya, karena sakit hatinya dia, kebahagiaannya dia, ya, bersama kamu ini hadirkan orang ketiga, ya, dia mempertahankan egonya, ya, pilihannya dia, dan ya dia hanya memilih untuk kesenangan pribadinya dia, untuk sukses. Page of Swords, ya, dia memantau ya, kita lihat lisannya. The High Priestess tuh ya. Jadi dia memang membuat suatu rumors ya, secara diam-diam itu buat dia tuh bahagia ya, bahagia banget. The Devil tuh. Dia berani melakukan segala cara ya, dengan ilmu hitam, dengan gosip, dengan fitnah secara diam-diam tentang kamu. Nanti dia ada masalah sendiri nih. Awalnya memang bahagia kan ya orang yang mengfitnah itu, karena sudah menebarkan berita hoax gitu ya. Tapi pada akhirnya nih nanti nih kehidupannya dia ini banyak sekali masalah.
dan banyak sekali serangan hebat ya, serangan gaibnya dia sendiri kalau aku bilang. Kenapa? Ya karena dia lakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kesuksesan dia sendiri. Ketika dia tahu gagal, dia coba untuk kembali sama kamu. Kenapa? Untuk bisa memperbaiki image-nya. Pada akhirnya niat dia nggak baik nih nanti. Secara diam-diam dia juga mantau sekelilingnya dia marah, dia kesal, dia dendam, dia emosional, ya. Karena ya kebahagiaannya sudah tidak sesuai harapan. Ya, the Ace of Wands ini. Dan ya kebahagiaannya akan ending. Banyak kegagalan dalam hidup. Saat ini memang bahagia dia karena sudah menguasai apa yang kamu miliki, ya. Tapi ternyata di sini kamu malah makin maju pesat, ya, bukannya makin mundur, ya, mundur sesaat kalau aku lihat, tapi kamu malah maju pesat, ya. Coba untuk move on, bahagiakan keluarga. Kamu tidak terlalu peduli dengan gosip itu ataupun fitnah itu. Kamu gak peduli dia marah, dia dendam karena terbongkar, ya, karena terbongkar. Makanya dia kesal dan dia menggunakan energi negatif, ya, bisa dengan magic ataupun dengan dramanya, dengan topengnya, atau dengan sandiwaranya. Hati-hati, ya. Kita lihat for once, ya, dia ingin seperti kamu sih, ingin seperti kamu, bahagia gitu ya, dan bisa bangkit. Tapi ternyata tidak sesuai harapan, ya, tidak sesuai harapan. Karena kamu sudah menguasai duniamu, spiritualmu. Jadi kamu gak mudah terkena hasutan gitu ya, gak mudah langsung marah-marah, gak mudah langsung dendam gitu ya. Kamu sudah banyak menerima suatu ujian, banyak banget. The Four of Swords, dan dia lelah sendiri, ya. Kamu juga coba untuk istirahatkan pikiran kamu, ya, dari hal-hal negatif, karena kamu sudah berkomitmen untuk bisa menyembuhkan diri kamu, ya, demi keluarga. The Ten of Wands, ya, pada akhirnya dia sulit sendiri untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan, entah itu dengan materi ataupun dengan nafsu, ya, duniawi ataupun rohani. Ini sulit banget, sulit, ya. Dan untuk bisa memiliki kebahagiaan yang sempurna tuh berat banget tanggung jawabnya, ya, Pak. Makanya dia marah, dia dendam, dia kesal karena dia menebar fitnah ini untuk bisa mengalahkan apa yang kamu miliki, ya, sehingga kamu merasa gagal, merasa capek, lelah, ya. Pada akhirnya kamu coba untuk sembuhkan diri kamu, ya, dari segala masalah yang Six of Swords ini kan communication, yang mana kamu mendengar kabar, ya, tentang kebahagiaan kamu dengan dia, ya, ataupun dengan keluargamu. Ini ada suatu beban, pada akhirnya kamu coba untuk move on, walaupun sulit tanggung jawabnya, kamu lakukan itu. Sedangkan dia ini akan mengalami kelelahan, tertekan, ya, tertekan atas, ya, cara pikirannya dia sendiri, ya, yang devil, ya, pikirannya dia yang iri hati. Dia juga stalking kamu deh di sini, ya. Ten of Cups, Ace of Cups, Four of Pentacles. Dia memang stuck, ya, stuck dalam drama, dan dia orangnya memang selalu mencari perhatian dengan orang lain, ya, karena dia, aku lihat, bermasalah dengan kehidupannya dia, ya, banyak masalah, terutama tentang keuangan dan percintaan, dimana, ya, dia coba untuk bahagia menjadi orang ketiga terus nih. Itu yang dia tanamkan, ya, di dalam pikiran kehidupannya dia. Jadi karmanya dia adalah
Situasinya dia saat ini sedang bahagia karena merasa sudah mengalahkan kamu, sudah menguasai apa yang kamu miliki, walaupun tidak semuanya ya, tapi dia merasa sudah semuanya. Sedangkan kamu sudah merasa gagal, tapi di sini kamu coba untuk tetap move on, walaupun berasa tekanannya itu besar banget ya, tapi kamu coba untuk memikul hal itu agar memiliki kebahagiaan untuk keluarga kamu, anak ataupun orang tua di sini. Dan sedangkan dia nantinya nih akan mengalami suatu tekanan yang sangat luar biasa, dan ini membuat dia capek sendiri, dan dia menjadi marah, dendam, emosional, cemburu yang tidak beralasan. Dia merasa kebahagiaannya ini ada yang iri dengan dia, padahal ini adalah sifat dari dia yang ingin menguasai. Makanya kenapa aku bilang menguasai? Karena dia tidak menyelesaikan masalah di masa lalunya dia. Ini adalah permainan dari dia sendiri. Tidak ada communication dengan orang lama, tidak menyelesaikan juga, sehingga dia selalu stuck ya dalam drama. Ketika dia ingin bahagia, dia coba untuk menjadi orang ketiga atau menjadi benalu dalam kebahagiaan orang lain ya. Dan ini membuat dia tuh merasa diprioritaskan kalau dijadikan orang ketiga, padahal itu hanya membuat dia sengsara sendiri ke depannya. Ini yang ditanamkan mindsetnya dia ya. Dia berharap dengan cara begini, dengan cara menjadi orang ketiga, menjadi orang benalu ya, apapun yang dia tanam ini bisa membahagiakan dia, karena ya dia merasa tidak perlu capek-capek lagi ya dengan ritualnya segala macam ataupun dengan progresnya. Jadi dia melihat kehidupan kamu, jadi dia mengcopy kamu dan fitnah kamu. Dia merasa bahagia awalnya iya, tapi pada akhirnya nanti akan ada suatu permasalahan, dan sini aku lihat ada serangan gaib ya yang tidak dikenal. Sedangkan kamu di sini coba untuk move on, walaupun merasa tertekan dengan adanya komunikasi ataupun info miring tentang kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.